Halo semuanya, teman-teman semua, balik lagi kepada saya Fadila Rahmat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu ya. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang inventory ya teman-teman. Nah, langsung saja ya, saya share screen. Oke, baik. Nah, hari ini kita belajar inventory kedua. Minggu lalu kan kita udah tahu tuh ada beberapa metode, ini ada metode FIFO, LIFO, dan average ya, atau rata-rata. Nah, sekarang kita harus mengetahui dampak FIFO, LIFO, dan average ini terhadap pajak dan net income. Nah, teman-teman semua, ternyata kalau kita ketahui teman-teman, pada saat terjadinya inflasi, nah FIFO ini teman-teman, nilai persediaan barang dagangan akhirnya itu lebih sesuai atau lebih mendekati dengan kondisi harga saat ini. Nah, apa sih maksudnya kondisi harga saat ini? Nah, kondisi harga saat ini tuh adalah harga saat kita melaporkan laporan keuangan, teman-teman. Nah, kemudian untuk metode rata-rata, nilai persediaan barang dagangan akhirnya itu akan lebih rendah dari harga saat ini. Nah, berbeda dengan LIFO. Nah, kalau LIFO ini, nilai persediaan barang dagangan akhirnya sangat jauh, teman-teman. Sangat jauh berbeda dengan kondisi harga saat ini. Nah, itulah penyebabnya LIFO itu tidak diperkenankan oleh SAK-IFRS karena dia itu tidak menyajikan informasi itu, dia tidak menyajikan informasi tentang nilai persediaan ya pada saat kita melaporkan uang itu, dia tidak menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal laporan keuangan tidak sesuai. Nah, jadi yang dia sajikan itu tidak sesuai dengan kondisi pada harga saat ini. Itulah kenapa SAK-IFRS itu tidak menganjurkan untuk metode LIFO. Nah, selanjutnya teman-teman, kemarin kan kita sudah tahu ya ada metode harga perolehan. Nah, sekarang kita ini yang keduanya teman-teman tentang metode penilaian persediaan berdasarkan LCNRV. Nah, LCNRV ini yaitu metode ini memilih mana yang lebih rendah harga perolehan atau NRV atau nilai bersih yang direalisasikan ya teman-teman. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk kayak barang-barang yang rusak teman. Nah, seperti contohnya biasanya nih kayak HP gitu teman-teman. Nah, diasumsikan misalnya nih ada handphone ya, kita punya handphone. Nah, handphone itu kan tidak mungkin harganya akan naik terus, tapi malah sebaliknya. Setiap tahun pasti ada perkembangan terbaru, update terbaru, dan handphone terbaru, jenis terbaru, dan sebagainya. Nah, misalnya kita ada punya handphone seri A atau punya handphone merek A. Nah, yang merek A ini tahun depan dia tidak akan lagi harganya sebesar sekarang. Misalnya harganya kita patok 2 juta sekarang. Nah, tahun depan atau bulan depan atau mungkin 3 bulan yang akan datang, uh, harganya itu tidak akan lagi menjadi 2 juta, teman-teman. Pasti menurun. Nah, yang kita menurun itu kenapa? Karena keluarnya produk baru, keluarnya merek seri terbaru. Nah, jadi kalau kita mau nyari NRV-nya atau nilai bersih yang kita realisasikan, kita harus tahu harga jual situasi normal atau harga pertama kali kita ngeluarin itu, kemudian baru kita kurangkan biaya yang harus kita keluarkan agar barang itu terjual. Nah, gimana caranya? Pokoknya barang itu bisa terjual walaupun ada seri yang terbaru. Nah, yang biaya yang harus kita keluarkan agar barang terjual itu terserah kebijakan dari perusahaan, teman-teman. Kalau teman-teman matoknya kita kurangin aja cuma 10%, udah 10%. Kalau misalnya tadi harga 2 juta, 10% dari 2 juta berarti 200.000 kan teman-teman. Artinya 2 juta 2 juta dikurang 10%, jadi artinya 1 juta 800. Jadi artinya dapatlah nilai bersih yang kita realisasikan sebesar 1 juta 800, teman-teman. Baik, selanjutnya kita belajar tentang inventory error atau kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, ini sering terjadi teman-teman. Bukan bisa dibilang ya hampir pernah terjadi ya dalam perusahaan dagang. Nah, salah satunya inventory error ini itu karena salah hitung. Kemudian salah mengalihkan dengan harga perolehan per unit. Nah, salah mengalihkan harga perolehan unit, misal nih teman-teman semua menggunakan metode FIFO. Metode FIFO kan unit yang tersisa, nilai persediaan barang dagangan akhirnya ya, unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Nah, teman-teman malah mengalihkannya dengan harga perolehan per unit
urut harga perolehan per awal. Jadi nggak ini ya, nggak kena teman-teman. Jadi teman-teman semua salah dalam mengalihkan ke dengan harga perolehan per unit ini. Itu biasanya salahnya teman-teman. Nah, yang ketiga, kesalahan dalam kaitannya dengan pengakuan kepemilikan atas barang dalam perjalanan. Nah, ini masih berkaitan dengan yang kita jelaskan minggu lalu teman-teman tentang FOB shipping point dan FOB destination point. Nah, kita masih sering salah mengakui seharusnya kita memakai FOB shipping point, malah kita mengakuinya dengan FOB destination point. Jadi ya, akhirnya terjadilah inventory error atau ini ya kesalahan dalam menentukan nilai persediaan. Nah, lanjut teman-teman. Dari itu tadi teman-teman, apa kita lanjut ke apa sih dampaknya terhadap laba rugi? Nah, ini unik teman-teman. Kesalahan dalam pencatatan persediaan itu berdampak terhadap laporan laba rugi, teman-teman. Nah, terletaknya di mana? Terletaknya pada HPP dan net income. Nah, biasanya kesalahan ini berada di persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, bentuk kesalahannya itu bisa berupa persediaan itu kita nilai atau dinilai lebih rendah dari yang seharusnya. Atau misalnya kita sebut dengan under value. Nah, kedua biasanya itu berupa persediaan itu sebaliknya teman-teman. Kalau tadi dianggap lebih rendah, ini dianggap lebih tinggi dari yang seharusnya atau bisa kita katakan dengan over value. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya penyajian dan analisa nilai persediaan. Nah, ini teman-teman semua, untuk penyajian ini ada dua nih. Ada pertama, kita laporan posisi keuangan pada bagian aset lancar sebagai ending inventory-nya. Kemudian penyajian itu ada laporan laba rugi dan akan disajikan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapan itu ada satu, pengklasifikasian inventory dalam skala besar. Kemudian ada dasar penilaian persediaan. Nah, dasar penilaian persediaan yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir itu ada asumsi harga perolehan yang digunakan. Bisa FIFO, rata-rata, spesifik, dan spesifik identifikasi. Nah, selanjutnya teman-teman ada kita kenal dengan metode eliminasi. Nah, lanjut ya, metode eliminasi. Nah, maksud saya metode estimasi. Nah, untuk metode estimasi ini digunakan teman-teman saat perusahaan itu tidak bisa menghitung nilai persediaan akhirnya. Nah, penyebabnya itu bisa karena terjadi bencana atau jika perusahaan menggunakan sistem periodik tapi dia kesulitan melakukan perhitungan fisik karena jumlahnya biasanya itu terlalu banyak teman-teman. Nah, untuk ini ada dua metode teman-teman yang bisa kita gunakan. Yang pertama nih ada metode gross profit, yang kedua ada retail inventory method. Nah, untuk gross profit atau metode laba kotor ini teman-teman digunakan metode ini kita gunakan jika persediaan barang dagangan itu tidak bisa dihitung karena terjadi bencana seperti kebakaran, mungkin gudangnya bocor, banjir ya, kena banjir sehingga berkas-berkasnya dan barang-barangnya itu mungkin sudah tidak bagus lagi karena kerendam air atau mungkin karena musibah lain lah pokoknya yang sejenis dengan bencana. Nah, jadi metode ini ya teman-teman digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan barang dagangan akhir atau yang terbakar atau yang terjadi yang kena bencana tadi. Nah, gimana cara ngitungnya? Ada langkah pertama nih. Langkah pertama, dengerin. Langkah pertama untuk mencari estimasi HPP dulu. Kita cari estimasi HPP itu dari penjualan bersih dikurang dengan estimasi laba kotor. Nah, selanjutnya setelah didapat estimasi HPP, kemudian langkah keduanya estimasi kita harus dapetin estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, caranya gimana? Caranya barang yang tersedia untuk dijual kita kurangi dengan estimasi
GPP tadi, teman-teman. Itu untuk metode gross profit. Nah, selanjutnya untuk metode retail inventory method atau metode ini ya. Nah, metode ini biasanya digunakan pada perusahaan retail yang barang dagangannya itu dalam jumlah yang banyak, teman-teman. Nah, biasanya dia ini menggunakan sistem pencatatannya secara periodik, tapi kesulitan melakukan perhitungan fisik. Nah, maka menggunakan retail inventory method ini. Nah, gimana cara ngitungnya? Ada 3 langkah. Yang pertama itu kita cari ending inventory at retail. Nah, untuk mencari ending inventory at retail ini itu didapat dari good available for sale at retail kita kurangkan dengan net sales. Nah, maka didapatlah ending inventory at retail. Kemudian, setelah kita dapat ending inventory at retail, kita mencari cost to retail. Cost to retail ratio, ya. Nah, gimana caranya? Caranya good available for sale at cost kita bagikan dengan good available for sale at retail. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, langkah terakhir kita mau ngedapetin estimasi cost of ending inventory. Nah, itu didapatnya dari ending inventory at retail ya dikali dengan cost to ratio atau yang tadi yang di atas tadi yang step kedua. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya untuk pelajaran inventory yang secara singkat ini untuk yang kedua. Untuk lebih jelasnya bahas lagi minggu depan pada inventory part 3. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Subscribe channel kami. Sampai jumpa pada minggu depan. Bye.